Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Priscilla. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang framework Django, mulai dari latar belakang, arsitektur MVT, komponen utama hingga Django RM. Nah, di sini aku akan membahas per slide ya teman-teman. Langsung aja kita ke slide pertama. Nah, di slide pertama ini kita akan membahas tentang latar belakang. Perkembangan aplikasi web saat ini semakin pesat, sehingga dibutuhkan framework yang dapat mempercepat proses pengembangan. Salah satu framework yang populer adalah Django, yaitu framework berbasis Python yang membantu pengembang membuat aplikasi web dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Namun, dalam pengembangan aplikasi masih terdapat beberapa masalah, seperti proses pembuatan aplikasi yang memakan waktu, pengelolaan database yang cukup rumit, risiko keamanan aplikasi, serta kesulitan mengelola data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Django hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke slide yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang identifikasi masalahnya. Pada slide ini terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan aplikasi web. Pertama, proses pengembangan aplikasi membutuhkan waktu yang lama. Kedua, pengelolaan database cukup rumit jika dilakukan secara manual. Ketiga, terdapat risiko keamanan seperti SQL injection dan cross-site scripting atau XSS. Keempat, semakin banyak data, maka semakin sulit untuk dikelola. Kelima, aplikasi membutuhkan sistem autentifikasi yang aman. Dan yang terakhir, struktur aplikasi seringkali tidak terorganisir, sehingga sulit dikembangkan. Kemudian, kita lanjut ke slide ketiga. Kelebihan dan kekurangan Django. Nah, framework Django memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat karena menggunakan konsep rapid development. Kedua, Django memiliki sistem keamanan yang baik. Ketiga, dokumentasinya lengkap sehingga mudah dipelajari. Keempat, cocok untuk aplikasi yang besar dan mudah dikembangkan. Kelima, sudah menyediakan admin panel bawaan. Namun, Django juga memiliki beberapa kekurangan seperti ukuran framework yang cukup besar, kurang cocok untuk aplikasi yang sangat sederhana, membutuhkan pemahaman terhadap struktur framework, dan membutuhkan sumber daya server yang lebih besar. Kemudian teman-teman kita lanjut ke slide keempat, yaitu arsitektur Django MVT. Django menggunakan arsitektur MVT yaitu model, view, dan template. Nah, model ini berfungsi untuk mengelola data serta berkomunikasi dengan database. Yang kedua itu view, yang bertugas untuk menerima dan memproses request dari pengguna serta menghubungkan model dengan template. Sedangkan template digunakan untuk menampilkan halaman atau tampilan yang akan dilihat oleh pengguna. Lanjut ke slide berikutnya yaitu alur kerja MVT. Nah, alur kerja Django dimulai ketika pengguna mengakses website. Kemudian URL dispatcher menerima dan mencocokkan alamat URL. Setelah itu, view memproses permintaan dari pengguna. Jika membutuhkan data, view akan mengambil data dari model. Nah, data tersebut kemudian dikirim ke template. Terakhir, template menghasilkan halaman HTML dan ditampilkan kepada pengguna. Kita lanjut ke slide ke-6, yaitu komponen utama Django. Django memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu URL dispatcher, yaitu pengatur alamat URL. Kedua, model mengelola data. Ketiga, view yang memproses request. Keempat, middleware yang menangani proses sebelum dan sesudah request diproses. Kelima, template untuk membuat tampilan aplikasi. Keenam, forms yang digunakan untuk mengelola input pengguna. Dan terakhir, admin site, yaitu halaman administrasi bawaan Django yang memudahkan pengelolaan data. Kemudian, kita akan membahas slide ke-7, yaitu Django ORM. ORM atau Object Relational Mapping adalah fitur Django yang memungkinkan kita mengakses database menggunakan kode Python tanpa harus menulis perintah SQL secara langsung. Dengan ORM, proses pengelolaan data menjadi lebih mudah, lebih rapi, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menulis SQL.
Untuk ke slide ke-8, yaitu ada keunggulan ORM. Beberapa keunggulan Jago ORM adalah: pertama, mengurangi penulis kode SQL secara langsung. Kedua, mempercepat proses pengembangan aplikasi. Ketiga, mendukung berbagai jenis database seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, dan Oracle. Keempat, membantu mengurangi risiko serangan SQL injection karena query diproses dengan lebih aman. Nah, mungkin sekian dari aku ya teman-teman. Demikian presentasi yang dapat aku sampaikan mengenai framework Jago ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran tentang cara kerja dan keunggulan Jago dalam perkembangan aplikasi web. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.